mengajarkan cara membuat tempe. Mari simak pembuatannya. Kami di sini sudah menyiapkan bahan-bahan dan alatnya, yaitu kedelai yang sudah melalui beberapa proses. Tahapan pertama yaitu perendaman. Tujuan dari perendaman adalah agar terjadi fermentasi asam laktat dan dapat menimbulkan kedelai menjadi asam sehingga proses pertumbuhan tempe dapat terjadi. Pada saat perendaman ini juga diberi iliran atau lendir kacang kedelai supaya bau asam dan Kami di sini sudah menyiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya. Di antaranya ada kedelai yang sudah melalui beberapa proses. Tahapan pertama yaitu perendaman. Tujuan dari perendaman adalah agar terjadi fermentasi asam laktat dan dapat menimbulkan kedelai menjadi asam sehingga proses pertumbuhan tempe dapat terjadi. Pada saat perendaman ini juga diberi iliran dalam kurung lendir kacang kedelai supaya bau asam dan busa yang ditimbulkan dapat keluar sehingga mempercepat proses keasaman kedelai. Tahapan kedua yaitu penggilingan. Kacang kedelai digiling dengan menggunakan mesin penggiling supaya bijinya terbelah menjadi dua dan juga kulit pada bijinya lepas. Tujuan dari pengupasan kulit ini agar miselium pada tempe dapat tumbuh pada saat fermentasi berlangsung. Kita lanjut pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah pencucian. Tujuan dari pencucian ini supaya bau asam yang ditimbulkan hilang dan juga lendir yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat pada kedelai dan kacang merah hilang. Adanya lendir pada tahap ini dapat menghambat proses fermentasi. Kita masuk ke tahap yang keempat. Tahap keempat yaitu perebusan. Tujuan dari perebusan yaitu membuat biji kacang kedelai menjadi lunak. Perebusan juga berbentuk untuk mematikan bakteri yang masih hidup selama proses perendaman. Kita lanjut ke tahap kelima. Tahap kelima yaitu pendinginan. Pendinginan ini bertujuan untuk mendinginkan kacang merah dan kedelai sebelum pemberian ragi. Pendinginan juga bertujuan supaya kedelai dan kacang merah mengering. Nah, selain kedelai, kita juga membutuhkan ragi, plastik untuk membungkus, 1 sendok, 1 sarung tangan, korek dan lilin. Langsung saja kita campur ragi dengan kedelainya. Lalu kita aduk sampai merata. Dalam ragi tempe ini mengandung jamur Rhizopus sp. Fungsi ragi tempe ini untuk mengaktifkan enzim sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotika, biosintesis vitamin B dan penetrasi miselia jamur tempe ke dalam biji kedelai. Selanjutnya kita menuju tahap yang ketujuh, yaitu pembungkusan. Setelah didinginkan, diberi ragi sebanyak 1/2 sendok makan. Dia diaduk hingga homogen. Dalam ragi tempe ini mengandung jamur Rhizopus sp. Fungsi ragi tempe ini untuk mengatasi enzim sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotika, biosintesis vitamin B dan penetrasi miselia jamur tempe ke dalam biji kedelai. Menuju tahap selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan kedelai dalam plastik yang telah ditusuk-tusuk dengan pisau supaya kebutuhan oksigennya maksimum. Pengemasan dalam plastik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menjadi ringan, kuat dan tidak mudah membusuk. Sedangkan kelemahannya yaitu molekul yang terdapat dalam plastik dapat berpindah ke makanan tersebut. Tahap selanjutnya adalah setelah pengemasan, jangan lupa kita tusuk plastiknya secukupnya saja. Setelah itu kita diamkan selama 2-3 hari. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum morfologi pada tempe. Yang pertama mikroskop dan yang kedua kaca preparat, yang ketiga kaca penutup, yang keempat riset, yang kelima pipet tempe. Adapun bahan-bahannya yaitu aquades,
yang telah dituangkan di tes dan yang kedua yaitu adalah tempe. Setelah itu masukkan jamur pada kacang preparasi. Kita ambil sedikit saja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kita letakkan di atas kaca preparasi. Setelah itu kita teteskan aquades di atas jamur tadi, jangan terlalu banyak. Nah itu kita tutup dengan kaca plastik. Oke, setelah itu kita masukkan terhadap meja preparasi. Kita buka dulu penguncinya. Pastikan ini sudah ada di batas pojok meja preparasinya. Setelah itu kita lepaskan kuncinya. Setelah seperti ini, kita hidupkan lampunya. Kita sesuaikan sesuai dengan jamur yang ingin kita tulis. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita menggunakan lensa yang paling kecil terlebih dahulu untuk melihatnya. Kita putar ke atas. Ini sudah terlihat bedanya seperti apa jamur. Setelah itu lakukan pengamatan menggunakan mikroskop dan dokumentasikan hasil pengamatan menggunakan mikroskopnya. Lalu identifikasikan pada jamur JB tersebut. Ini kurang lebih ya guys fotonya. Oke teman-teman, di sini jamur Rhizopus oryzae termasuk dalam zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai. Karena Rhizopus oryzae ini sering menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap tubuh. Fungi ini juga dapat memfermentasikan substrat lain, memproduksi enzim dan mengolah limbah. Salah satu enzim yang diproduksi tersebut adalah dari golongan protease. Teman-teman, di sini juga pada hasil penelitian kami dalam menggunakan benda mikroskop terdapat serabut yang biasa disebut dengan hifa. Nah, kotak hitam di sini merupakan sporangium atau dapat disebut sebagai kotak sporanya. Kotak spora ini memiliki fungsi yakni struktur yang berbentuk kotak yang berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan spora. Sporangium juga terdapat pada tanaman lumut, paku, dan jamur sebagai organ vegetatif tanaman lainnya. Untuk info lebih lanjut bisa kalian searching sendiri. Oke teman-teman, di sini klasifikasinya yang dimiliki oleh jamur Rhizopus oryzae yang terdapat pada jamur tempe memiliki kingdom fungi, divisi Mycorrhizota dan memiliki kelas Mycorrhizaceae, ordo Mycorrhizales dan famili Mucorrhizaceae, genus Rhizopus dan spesies Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae.